Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dihormati Allah, bertemu lagi dengan saya di Kopi, channel kita yang kita senangi, kita cintai. Bapak Ibu, sekarang kita sering dengar istilah hukum yang namanya law attraction, hukum tarik menarik. Itu sangat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan berdampak kepada kita semua. Sesuatu yang kita ucapkan baik, itu akan berbalik baik kepada kita. Sesuatu yang kita yakini baik, akan berbalik baik kepada kita. Sesuatu yang kita pikir buruk, akan kembali buruk kepada kita. Oleh karena itu, dalam istilah Islam, itu ada yang namanya husnuzon, berprasangka baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat tergantung pada prasangka hambaku. Inna inda dzoni abdi bi. Allah itu sangat tergantung pada prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan prasangka baiknya. Dan ketika seorang hamba berprasangka buruk pada Allah, maka itu akan dikabulkannya. Jadi Allah akan merestui apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh hambanya. Oleh karena itu, mulailah kita berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertindak. Kita tidak terlalu khawatir dengan kehidupan kita, karena kekhawatiran akan mendatangkan apa yang kita khawatiri, gitu. Oleh karena itu, pancarkan energi kebahagiaan, energi keyakinan, energi positive thinking, berpikir yang positif, husnuzon dalam Islam. Itu akan menghadirkan kebaikan, keberlimpahan, akan menghadirkan hal-hal yang baik kepada diri kita semua. Ketika kita punya anak kita sedikit kurang nurut atau kurang mengikuti perintah kita, maka tidak boleh ada kata-kata buruk yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata adalah doa. Itu akan berbalik kepada kita sendiri. Tetap apapun kenyataan yang ada, tetap kita harus memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Ketika anak kita ada yang masih katakanlah suka disebut nakal, berpikirlah yang terbaik buat anak kita. Sesungguhnya anak kita adalah anak yang baik. Dan suatu saat nanti dia akan sangat baik. Dan tentunya proses pendidikan tetap harus berjalan sebagaimana harusnya, sebagaimana mestinya. Ketika kita memiliki situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, maka tetap keyakinan kita harus tetap kuat bahwa suatu kesulitan ini akan ada akhirnya. Semua ini akan berakhir dan akan berujung pada kebaikan-kebaikan. Ketika ada situasi di keluarga kita yang kurang baik, nah kita harus tetap meyakini bahwa semua itu akan berlalu, akan berganti menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu keyakinan kita pada kasih sayang Allah, keberlimpahan rezeki dari Allah, itu harus terus mengalir pada kehidupan kita. Dan hiduplah dengan penuh optimisme, hiduplah dengan penuh keyakinan bahwa semuanya akan baik, gitu. Karena sesungguhnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sesungguhnya dalam ajaran Islam ada satu hal, hadis yang luar biasa, bahwa
barang siapa yang tidak membaca bismillah dalam perbuatannya, maka sesungguhnya dia terputus. Maksudnya pahalanya terputus. Dan ternyata ketika ini mulai kita renungkan, berarti apa yang kita kerjakan itu kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah. Nah, bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Di sana kita meyakini bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha menyayangi kita semua. Keyakinan Allah Maha kasih sayang kepada kita itu kita selalu awali dalam setiap perbuatan kita. Ketika itu menancap ke dalam kalbu kita, menancap pada keyakinan kita, itu akan mengundang kebaikan-kebaikan. Itu akan menjadi magnet bagi rezeki kita, bagi kebaikan dan keberlimpahan hidup kita. Oleh karena itu betul sekali, kalau kita bismillah, maka sebenarnya kita sedang mengundang keberlimpahan. Dan sebaliknya ketika kita lupa mengucapkan bismillah, maka sebenarnya kita memutus keberlimpahan itu. Masya Allah, ini adalah rahasia-rahasia yang kemudian kita bisa temukan kalau kita renungi. Oleh karena itu, hadirin semua, libatkanlah Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Awali dengan bismillah, maka semuanya akan menjadi awal keberlimpahan. Bahkan kalaupun kita lupa, kita bisa membaca doanya di akhir dengan mengatakan bismillahi wal awal wal akhir. Jadi yang tadinya lupa kemudian kita bisa tutup dengan doa itu, dan baru kemudian kita tutup dengan hamdalah. Jadi dalam Islam, tuntunan-tuntunan dalam Islam, bagaimana kita mengawali sebuah pekerjaan, kita mengerjakan pekerjaan, itu harus terus dalam keyakinan bahwa semua yang kita kerjakan akan penuh dengan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keberlimpahan, penuh kasih sayang. Oleh karena itu, hadirin, jangan lupa bismillah, jangan lupa hamdalah. Kenapa harus bismillah? Itu sudah melibatkan dengan Allah, dan ketika hamdalah kita sudah bersyukur kepada Allah. Dan pesan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang sungguh-sungguh bersyukur pada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Jadi kalau kita ingin terus berkelimpahan, ketika kita sudah mendapatkan sebuah prestasi, maka kita mengucapkan syukur pada Allah. Dan rasa syukur itu akan melapangkan rezeki kita jauh lebih banyak, lebih berlipat-lipat. Jangan lupa bersyukur, karena syukur membuat kita menjadi lega hati kita. Kalau bersyukur, kita akan bertambah nikmat-nikmatnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.